bisa memasukkan barang-barang haram ke dalam diri kita, kita juga bisa memasukkan barang-barang halal ke dalam diri kita. Terserah kita. Kita punya kehendak bebas untuk itu dengan konsekuensi masing-masingnya. Baik konsekuensi yang ada di dunia maupun konsekuensi yang ada di alam setelah dunia ini. Ya, ada pahala dunia, ada siksa dunia. Ada pahala tadi disebut alam kubur, ada siksa alam kubur. Ada pahala di hari kemudian, ada siksa di hari kemudian. Itu ditentukan oleh sebab-sebab apa yang kita ambil. Kalau kita taslim kepada Tuhan, maka kita akan mentaati Tuhan, maka kita akan menggunakan aturan-aturan Tuhan, sehingga kita terjaga agar tidak mengambil sebab-sebab buruk. Kita akan mengambil sebab-sebab baik. Akibat dari sebab-sebab baik akan kita terima. Ada istilahnya disebut pahala, gitu ya. Nah, contoh lebih detail sedikit begini. Kalau saya lapar, kemudian saya makan, semua bisa toh? Semua sudah tanpa belajar itu bisa kan? Ya. Makan kita jadikan sebagai sebab. Akibatnya apa? Akibatnya kenyang. Nah, ya sudah itu hukumnya makan akibatnya kenyang. Tetapi kalau seseorang itu taslim kepada Tuhan, dia makan bukan untuk kenyang, tapi dia makan, dia mengambil sebab makan, kemudian dihubungkan kepada Tuhan, bahwa makan itu salah satu perintah Tuhan. Sama-sama makannya, tapi makan itu bisa menjadi sebab yang sangat bermutu setelah dikonekkan dengan Tuhan. Akan mempunyai nilai-nilai sebab yang tidak ada bagi orang yang mengambil sebab makan tujuannya untuk kenyang. Jauh sekali bedanya. Ya, yang satu mengambil makan itu sebagai sebab untuk kenyang saja. Jadi mau makan untuk apa? Ya untuk kenyang, sudah. Tapi bagi orang yang taslim, apapun identitas agamanya, kalau dia menyadari bahwa saya diberi kehendak bebas makan atau tidak, makannya kapan, apa yang dimakan, tetapi dia mengkaitkan itu dengan ketasliman dirinya, ketaatan dirinya kepada Tuhan. Nah, sehingga dia makan sama-sama. Sebab yang diambil makan, tetapi pada saat sebab ini dihubungkan dengan faktor Tuhan, sebab ini akan mutunya meningkat luar biasa karena ada faktor Tuhan di sana, sehingga akibatnya bukan hanya kenyang, tapi terkait dengan pahala-pahala, terkait dengan akibat yang mutunya sangat tinggi, bukan hanya akibat yang sifatnya itu materialistis, bukan sekedar kenyang secara perut, tapi kenyang juga secara nilai-nilai yang terkandung pada sebab yang sudah kita ambil tadi, makan, tapi kita koneksikan dengan faktor ketuhanan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara menaikkan mutu sebab yang setiap hari kita ambil? Kalau kita tidak punya Tuhan, kalau kita tidak bertuhan, ya sudah, hanya makan untuk kenyang, bisnis untuk nyari uang, mandi untuk bersih, ya hanya itu nilai sebab akibatnya. Bagaimana agar kita bisa meningkatkan mutu sebab ini menjadi mutunya luar biasa, sehingga konsekuensinya kita akan menerima akibat juga yang bermutu luar biasa. Konekkan semua aktivitas kita itu dengan faktor Tuhan, dengan bentuk ketasliman. Saya belajar karena perintah Tuhan. Yang didapat apa? Bukan hanya pandai, tapi pandai dan berkah, pandai dan pahala, pandai dengan faktor-faktor yang menjamin masa depan.
bisnis bukan hanya untuk uang, tapi saya bisnis ini perintah Allah. Saya harus mengerjakan sesuai dengan tertib hukum ilahi. Maka yang kita dapat bukan hanya laba, tapi di samping laba, di sana ada berkah, di sana ada pahala. Di samping kita dapat uang, kita akan mendapat jaminan ketentraman, jaminan sukses masa depan. Tapi kalau tidak, ya hanya uang saja, tidak ada jaminannya. Bisa jadi uang ini bisa menjebak kita kepada wilayah-wilayah maksiat. Misalnya seperti itu. Ya. Karena yang perlu digarisbawahi, tadi ada kalimat bebas untuk muslim atau tidak. Bukan muslim dalam makna identitas sosial agama seseorang. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi muslim adalah salah satu, muslim itu esensinya adalah kepatuhan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Dia memilih Tuhan sebagai panglima dirinya, bukan selainnya. Itu disebut taslim. Tapi meskipun dia identitasnya muslim, kalau ditanya agamanya apa? Agamanya Islam. Ya, tapi kalau ditanya, Anda makan untuk apa? Makan untuk kenyang. Tidak ada taslimnya sama sekali. Meskipun identitasnya muslim. Kuliah untuk apa? Ya, nyari ilmu, kemudian nyari pekerjaan. Tidak ada taslimnya itu. Meskipun identitasnya muslim. Bisnis untuk apa? Untuk nyari uang. Ya, orang kafir juga begitu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ya bisnis untuk nyari uang. Orang yang anti Tuhan sekalipun, dia bisnis untuk nyari uang. Meskipun identitasnya dia muslim, dia bisnis untuk nyari uang, tidak ada taslimnya di situ. Taslim itu berserah diri kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, takzim kepada Tuhan. Itu taslim. Orangnya, pekerjaan itu disebut muslim. Bukan muslim dalam makna identitas sosial. Kalau ditanya, agamamu apa? Islam. Itu identitas. Muslim bukan seperti itu. Muslim itu orang yang taslim. Orang yang taslim itu, muslim itu orang yang patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi komandan hidupnya setiap saat. Itu muslim. Jadi di sini yang paling saya garis bawahi itu ada kata muslim di situ. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpeleset pemahamannya seperti yang pernah saya alami, ya. Begitu kita mengkaitkan seseorang itu muslim atau tidak, hanya dikaitkan dengan identitas nama agama. Dan bukan itu yang saya maksudkan. Karena sekedar identitas atau nama agama tidak menjamin apa-apa. Tidak menjamin kalau dia namanya agamanya Islam, maka berarti dia itu taat kepada Tuhan. Tidak ada jaminannya sama sekali. Orang muslim dijamin surga, bukan muslim dalam makna identitas, tapi muslim dalam makna sikap hidup. Ya, meskipun namanya bukan muslim, meskipun KTP-nya bukan muslim, tapi sikap hidupnya muslim, sehingga dia taslim, dia berserah diri kepada Tuhan, dia taat, dia patuh kepada Tuhan, dia jadikan Tuhan sebagai dominator dalam dirinya, dia jadikan Tuhan sebagai komandan dalam hidupnya, jadikan Tuhan sebagai rujukan untuk menetapkan keputusan tertentu, untuk menolak atau menerima sesuatu. Ya, itu yang saya maksudkan. Saya pernah lama sekali sulit memahami muslim hanya dalam pemahaman identitas sosial, bukan sebagai sebuah kepribadian dan sikap hidup. Menurut saya, muslim yang identitas sosial itu tidak menjamin apa-apa. Ya. Jadi kalau ada dikatakan muslim itu pasti masuk surga, bukan muslim yang dalam makna identitas itu, tapi muslim dalam bentuk kepribadian dan sikap hidup yang menjadikan Tuhan sebagai komandan, pemimpin dirinya setiap saat. Itulah. Ya, kurang lebih seperti itu.
Iya. Saya kembali aja ke pos. Ya, Siwo, kita harus break dulu ya sesaat, Siwo. Monggo, Siwo. Ya, assalamualaikum. Baiklah, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya atau di sesi kedua, dan saya akan terima 1 penelpon dan 2 SMS ya. Silahkan Anda persiapkan pertanyaannya. Dan ya, sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 4th anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. 2012. Ikuti berbagai rangkaian acara di ulang tahun Light FM yang keempat, Fantastic Four. Rebut hadiah jutaan rupiah dan nikmati keseruan, keceriaan, dan kebahagiaan keluarga bersama Light FM. Kembangkan kreativitas putra-putri Anda dan tunjukkan kekompakan keluarga Anda dengan mengikuti lomba menggambar untuk anak dan menyanyi keluarga. Have fun bareng di Fun Bike Fam. Konser musik dan ajak keluarga Anda untuk menjadi sahabat alam di Keluarga Sahabat Alam Session 2. Experience the joy, happiness, and beauty of family with the 4th anniversary of Light FM, Light Fantastic Four. Stay close to your family. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Short Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Light FM, the best Loy station. Ya, kita memasuki sesi kedua. Yang telepon sahabat dulu ya. Kita sapa Siwo dulu. Siwo. Ya, kita langsung sesi kedua Siwo ya. 1 penelpon dan 2 SMS Siwo ya. Oke, silakan. Saya buka kembali teleponnya, silakan 021 938 berapa yang 05 06 ini 05. Oke, lupa aja soalnya begitu banyak di sini telepon yang dipajang. Iya, silakan. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hairil Anwar ya? Khairul Ismail. Isman, saya kira Hairil Anwar. Oke, silakan Mas Hairil. Alhamdulillah, saya bahagia sekali bisa masuk ini. Alhamdulillah. Silakan Mas. Ada sebuah pernyataan yang artinya lebih kurang begini, Pak Siwo, di dalam Al-Quran itu. Seluruh ciptaan Allah di alam hayat ini diperuntukkan untuk manusia. Pernyataan ini atau terjemahan ini membuat saya berpikir, kalau begitu kehadiran iblis atau setan itu mestinya kita syukuri. Karena itu atas dasar pemahaman tadi, jadi seluruh ciptaan itu diperuntukkan manusia untuk menguji manusia siapa yang taat, siapa yang kufur. Nah, jadi keberadaan iblis yang kita sebagaimana yang saya pahami dalam kisah yang ada di dalam Al-Quran ini, surah Al-Baqarah itu, yang keberatan atas ciptaan manusia, kalau kita pahami sekarang itu harus disyukuri, karena sebagai ujian, sebagai tantangan, sehingga membuat manusia itu terpolarisasi atau terfilterisasi, lebih jelas siapa yang taat, siapa yang beriman ya. Ini mohon pencerahan lebih lanjut, Pak Siwo.
Ya, sebentar. Apakah demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, Mas Hairil. Siwo bisa ditangkap dengan jelas ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hairil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, Latodian, saya kira untuk penelpon cukup satu aja Siwo ya. Kita coba di SMS 0818811058. Baik, ini ada sebentar Siwo. Ada Maulana di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apakah lapar dan syahwat itu disebut dengan takdir? Mohon penjelasan Siwo. Itu Dan syahwat. apakah merupakan sebuah takdir? Mohon penjelasan dari Siwo. Satu lagi ini dari Yazid di Tangerang. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon dijelaskan tentang Allah itu murka. Menurut Siwo seperti apa? Cukup Siwo saya kira. Yap. Ya, silakan. Kita mulai dari Mas Khairul Usman. Seluruh ciptaan itu diperuntukkan bagi manusia. Dan tadi saya mendengar itu salah satu yang diambil beliau dari Al-Quran, dari mushaf Al-Quran kan. Kemudian berangkat dari premis itu, kemudian kita kaitkan dengan keberadaan iblis. Iblis itu kan juga ciptaan Allah, berarti diperuntukkan bagi manusia. Maka semestinya lah kalau kita syukuri, karena dengan itu kita akan mempunyai dinamika dalam proses kehidupan ini. Misalnya itu sebagai salah satu proses pembelajaran, proses ujian, tantangan, dan sebagainya. Nah, komentar saya, tanggapan saya, yang paling pertama, kalau ini adalah redaksi yang diambil dari mushaf Al-Quran, jawaban saya sangat standar. Yuk kita fungsikan ahli tafsir, biar ahli tafsir itu yang menafsirkan, kemudian kita memahami tafsiran para ahli tafsir itu. Ya, ahli tafsir yang ahli tafsir, bukan yang seperti ahli tafsir ya. Kalau seperti ahli tafsir banyak. Paling tidak setiap orang yang sudah mempunyai kitab tafsir sering disebut oleh masyarakat sebagai ahli tafsir. Enggak, itu hanya indikasi saja. Syarat-syaratnya apa seorang ahli tafsir itu? Nah, itu ada pembahasan tersendirinya, ada aturan mainnya. Itu tanggapan saya yang paling pertama. Nah, kalau itu kita ambil redaksi itu dari mushaf Al-Quran, kemudian kita langsung menafsiri sendiri, kita langsung mengeksplorasi makna apa yang ada di balik redaksi itu, pasti kocar-kacir. Pemahaman kita pasti kocar-kacir. Saya punya bukti berpuluh-puluh, beratus-ratus, saya lama terjebak dengan cara mempelajari yang seperti itu. Niatnya baik, semangatnya baik, tapi cara belajarnya tidak diperhatikan. Akhirnya terjebak. Jadi seakan-akan ada ahli tafsir atau tidak itu gak ada hubungannya. Tidak kita fungsikan, tidak kita dudukkan dia sebagai apa fungsinya ahli tafsir. Jadi seakan-akan ada ahli tafsir atau tidak ada ahli tafsir itu sama saja. Saya langsung saja belajar sendiri kepada ayat-ayat yang ada pada redaksi mushaf Al-Quran. Sudahlah, saya punya bukti dalam diri saya, keterjebakan saya. Kalau cara seperti itu masih dipakai, pasti kocar-kacir pemahaman kita terhadap ayat. Pertama,
Di situ yang disebut ciptaan itu apa? Kalau seluruh ciptaan, bukankah manusia itu sendiri ciptaan? Kalau seluruh ciptaan diperuntukkan bagi manusia, maka seluruh manusia diperuntukkan bagi manusia. Nah, tuh kan kontradiktif toh. Kemudian yang kedua, manusia. Apa maksudnya manusia di situ? Apakah saya? Apakah manusia dalam makna generalnya? Oh, ini jenis manusia? Atau bagaimana? Nah, karena banyak kata-kata bahasa Arab yang berbeda-beda, tapi dalam bahasa Indonesianya cuma satu, manusia. Contohnya, ya, Anas dalam bahasa Indonesia disebut manusia. Al-insan dalam bahasa Indonesia hanya terjemahannya manusia. Ada Anas, Al-insan, ada Unas, hatta unasim majrobahum, ya, Unas itu dalam bahasa Indonesia juga hanya manusia. Padahal kalau pada bahasa aslinya, bahasa Arab, Nas dengan Anas beda, Anas dengan Unas beda, Unas dengan insan beda. Ya, kita sangat mudah terjebak di situ. Kemudian, kalau tadi ada istilah, semestinya lah kita mensyukuri. Apa sih mensyukuri itu? Nah, kita kemarin-kemarin paling tidak menurut saya, dalam versi pemahaman saya, sudah mensaringkan agar tidak keliru memahami syukur itu, sampai dibikin poin-poin, sampai disebut dengan panca syukur. Syukur itu 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Kemudian kalimat semestinya lah kita mensyukuri. Apa maksudnya mensyukuri itu? Nah, itu juga garis bawah. Ya, komentar saya kayaknya tentang itu saja. Saya tidak masuk ke kasus dan detailnya, tidak. Karena saya menangkap di sini ada satu akar permasalahan yang akibatnya luar biasa. Akibatnya combang-cambing. Penyebabnya apa? Penyebabnya kita tidak relevan untuk menafsiri ayat, tapi kita menafsiri. Kita tidak memenuhi kualifikasi sebagai penafsir hadis, kita menafsiri hadis itu. Itu yang akhirnya terjadi. Ilmu tentang wahyu, ilmu tentang sunnah itu menjadi compang-camping, gak karu-karuan. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi syarat, kita kurang alatnya, sehingga ada mekanisme sistem keguruan misalnya. Ya, kalau kita bukan ahli tafsir, yuk kita jadikan ahli tafsir sebagai rujukannya. Begitu kira-kira. Kalau kita tidak ahli hadis, yuk kita fungsikan ahli hadis sebagai rujukan kita dalam belajar hadis. Ya sama lah. Kalau kita tidak ahli geologi, yuk kita dudukkan, kita fungsikan, kita jadikan ahli geologi sebagai rujukan kita dalam ilmu itu. Kalau kita tidak ahli dalam bidang radiologi, ya jangan kita masuk sendiri. Yuk kita fungsikan para ahli radiologi
kemudian kita merujuk pemahaman kita ke situ. Kalau tertib ini tidak ada, kita sendiri kok yang rugi. Pemahaman kita akan merasa benar, padahal terjadi keterjebakan subjektivitas ada di situ. Ini kayaknya saya sudah men-sharingkan berulang-ulang kali, lebih dari puluhan kali. Kita punya problem besar di sini. Sehingga pemahaman kita tentang ayat, tentang wahyu itu kocar-kacir. Pemahaman kita terhadap hadis, terhadap sunnah Rasul itu kocar-kacir. Kenapa? Kita tidak perhatikan tertib cara masuknya. Ya, dan itu sangat fatal. Sangat fatal. Kayaknya minggu kemarin juga ada pertanyaan dari Mas Doni itu terkait dengan ini. Keterjebakan yang indah. Kita niatnya baik, tujuannya baik, kemudian kita mengeksplorasi sendiri apa yang ada di balik wahyu, apa yang ada di balik sunnah. Lah terjebak paling. Dan saya punya bukti dalam diri saya. Banyak saya terjebak pada fase itu cukup lama, dan saya tidak mau terulang. Kalau saya ditanya hal-hal yang terkait dengan ini, maka jawaban saya standar. Mari kita fungsikan guru sebagai guru. Kita fungsikan ahli pada posisinya. Mari kita fungsikan. Kalau kita tidak merujuk kepada ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Apapun itu. Ya, lebih seperti itu. Ya. Mengulang, tapi mengulang yang baik itu baik. Ya. Ada yuk yang mengulang-ulang itu sampai bosan. Itu lagi. Kan kemarin sudah dibahas. Sampai tadi ada yang minta maaf. Seandainya dulu pernah ada yang nanya. Gak apa-apa. Mengulang yang baik itu baik. Mengulang yang bagus itu bagus. Mengulang yang buruk, buruk. Itulah kira-kira. Kalau kita ini dengan semangat kepribadian taslim, enggak ada masalah. Kalau ada, waduh bosen itu. Hati-hati, di sana ada egonya loh. Ya, karena yang baik tetap baik kok. Lanjut ke Mas Maulana di Bekasi. Apakah lapar dan syahwat itu termasuk pada takdir Tuhan? Saya juga sudah merasa sharing tentang masalah takdir itu sudah sekian kali terulang-ulang. Tapi ya tidak apa-apa. Apakah lapar dan syahwat termasuk dalam takdir? Saya menjawabnya iya. Tidak ada satupun hal, tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun situasi dan kondisi yang bukan takdir. Seluruhnya takdir. Tidak ada makhluk Tuhan yang mampu keluar dari liputan takdir. Semua terliputi dengan takdir. Tidak ada yang bukan takdir. Ya, yang mati karena di jalan Tuhan, takdir. Yang mati karena minum baygon, takdir. Iya, takdir. Yang lahir kakinya 2, takdir. Yang lahir kakinya 1, takdir. Ya, yang jadi budiman, takdir. Yang jadi koruptor, takdir. Iya, semua itu takdir. Iya, tidak ada yang bukan takdir. Tidak ada satupun kejadian pada makhluk ini yang tidak terliputi dengan takdir. Permasalahannya adalah bagaimana pemahaman kita tentang takdir. Apakah takdir itu permasalahannya? Dan itu sudah sering kita sharingkan pada acara ini. Ya, saya kembali mengulang tapi singkat saja. Takdir adalah segala ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Seluruhnya adalah takdir.
dan seluruh keberadaan alam cipta itu selalu ada ukuran-ukuran sesuai kadar dirinya. Kadar. Itu bahasa Indonesia. Nah, itu diambil dari bahasa Arab. Kadar. Kaitannya dengan takdir. Seluruh ukuran-ukuran, seluruh kadar-kadar. Adakah sesuatu yang tidak punya kadar? Semuanya punya. Nah, kalau seseorang itu berjalan di jalan Allah, kemudian dia mati di situ, ya, dia matinya mati syahid. Itulah kadarnya. Nah, kalau orang karena putus asa, kemudian dia bunuh diri, maka dia mati di situ. Apakah takdir? Ya itu kadarnya. Kadarnya mati sangit, bukan mati syahid. Yang satu mati yang baik, yang satu mati yang buruk. Kedua-duanya takdir. Yes. Jadi takdir, seluruh ukuran, seluruh kadar, seluruh ketentuan, bahwa setiap sebab ada akibatnya, bahwa kadar laki-laki itu berbeda dengan kadar perempuan. Laki-laki punya takdir, perempuan punya takdir, batu punya takdirnya, tumbuhan punya takdirnya, komputer ada kadar-kadarnya. Seluruh kadar-kadar itu yang memberi kadar, yang mentakdirkan adalah Tuhan. Kemudian, ini jangan lupa, takdir itu, ukuran-ukuran itu, ketentuan-ketentuan itu, ada yang definit dan ada yang non-definit. Ada yang hubungannya dengan kehendak bebas kita, ada yang tidak ada hubungannya dengan kehendak bebas. Yang kita rela atau tidak rela, tahu atau tidak tahu, maka dia takdir itu pasti terjadi. Itu disebut takdir definit. Sesuatu dia akan terjadi sesuai kadarnya di luar ikhtiar kita. Itu disebut takdir definit, takdir pasti yang tidak bisa dipengaruhi oleh ikhtiar kita. Bahwa ketampanan dan kecantikan fisik kita itu pasti suatu saat akan memudar. Kulit kita akan keriput, akan menjadi jelek, akan rusak dan mati dimakan rayap. Itu takdir definit yang tidak bisa dicampuri oleh ikhtiar kita. Kita bisa berikhtiar dalam agar awet muda, bisa, tapi tidak pernah bisa menghindari tua, meskipun bisa menghambatnya. Ya, itu contoh takdir definit. Kalau saya mau mati dengan sebab apa? Sebab jalan yang benar atau sebab jalan yang buruk? Itu disebut takdir yang non-definite. Takdir yang terkait dengan kehendak bebas kita. Takdir yang kita diperintah untuk memilihnya. Dan sudah diberi alternatif pilihan-pilihan itu. Kita mau mati di jalan Allah. Bisa, bisa. Kalau kita bisnis dengan tujuan benar, dengan niat benar, sesuai dengan tugas kita, dengan cara-cara yang benar, suatu saat kita mati di situ, maka kita mati syahid. Takdir, ya. Kita memilih takdir yang baik. Kita memilih takdir yang semestinya. Orang yang taslim melakukan hal-hal seperti itu. Tapi kita juga bisa memilih sebab kematian dengan bunuh diri, dengan meminum racun, kemudian mati. Takdir, iya. Itu pilihan kita. Takdir yang memilih adalah kita. Sehingga yang bertanggung jawab terhadap pilihan itu juga kita. Itu disebut takdir yang buruk karena kita milih sebabnya ngawur. Memilih sebab tanpa ada ketasliman di situ.
hanya mengikuti keinginan diri, mengikuti emosi, dan lain-lain. Mengikuti stres misalnya, terjadilah bunuh diri. Ya, itu terkait dengan takdir yang non-definitif, takdir yang ikhtiari. Kita diberi kehendak bebas, itu takdir definit. Kita nggak bisa menolak kehendak bebas itu ada dalam diri kita. Itu adalah takdir definit. Bagaimana menggunakan hak bebas ini berkaitan dengan takdir-takdir yang non-definit. Kita punya kehendak bebas, silahkan pilih. Kalau kau memilih makan, akan ketemu takdir kenyang. Kalau kamu memilih tidak makan, akan ketemu takdir lapar. Kedua-duanya, kenyang dan lapar adalah takdir, sesuai dengan ketentuan dan ukuran-ukuran yang sudah dikadarkan oleh Allah di situ. Makan, kenyang. Tidak makan, lapar. Untuk makan atau tidak makan, itu diserahkan kepada kehendak bebas kita. Kita punya tanggung jawab di situ. Kalau kita mengambil sebab, maka akibat logisnya, sebagai akibatnya, kita pasti akan terima. Kalau mengambil sebab makan, ketemu takdir itu. Kalau mengambil sebab tidak makan, ketemu takdir itu. Kedua-duanya takdir. Yes. Orang yang mati karena di jalan Allah, takdir. Ya. Orang yang mati karena stres bunuh diri, takdir. Ya. Ya. Yang perlu dibedakan, ada yang disebut takdir itu takdir yang mahtum, ada takdir yang mu'alak, ada takdir yang definit, ada takdir yang non-definit, ada takdir yang tidak bisa dipilih, kita tidak bertanggung jawab terhadap itu. Ada takdir yang kita harus memilih takdir yang mana. Kita bertanggung jawab terhadap itu. Kalau kita salah memilih sebab, kita akan menerima akibat logisnya. Kita belajar, akan ketemu takdir pandai. Kita malas, akan ketemu takdir bodoh, dan seterusnya. Jadi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita mendefinisikan apakah takdir itu, bagaimana kita memahami apakah takdir itu. Itu ya Mas Maulana. Terakhir, Mas Yazid di Tangerang. Allah murka. Bagaimana kita memahami Allah murka itu? Ini tentang tauhid sifat. Ya. Allah murka selalu dihubungkan kepada bentuk-bentuk keburukan sikap kita, kemaksiatan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, ketidaktasliman kita. Itu dihubungkan dengan Allah murka. Allah murka bukan berarti Allah berubah dari cinta menjadi murka. Itu kita. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Kadang-kadang kita cinta, kadang-kadang benci. Itu kita. Karena kita belum sempurna, masih berproses ke arah sana sesuai kadarnya. Kalau Allah, Dia itu zat yang maha sempurna, tidak ada perubahan dalam dirinya. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun kelakuan kita. Allah itu maha sempurna. Jadi istilahnya Allah tersenyum, Allah murka, itu istilahnya disebut sebagai bahasa metafora, bahasa-bahasa simbolistik. Kalau ada kalimat di sana Allah murka, itu menunjukkan bahwa hal itu buruk. Kalau kita maksiat Allah murka, maksudnya kemaksiatan itu buruk. Ya, Allah benci misalnya. Allah benci kepada siapa yang mengatakan apa yang dia tidak lakukan. Besar kebencian Allah, kan gitu kan. Nah, bukan Allah berubah dari cinta menjadi benci. Ya berarti tidak sempurna dia karena berubah.
Apalagi Tuhan berubah hanya gara-gara dipengaruhi oleh perbuatan kita. Ya berarti nggak hebat Tuhan. Gitu aja terpengaruh. Begitu rentan dia dipengaruhi oleh kelakuan kita. Ya enggak lah. Jadi kalau nanti kita belajar dalam tauhid sifat, paling tidak yang saya pahami, kalau ada kata Allah marah, Allah murka, Allah mengadab, Allah benci, itu bahasa simbolis bahwa itu buruk. Yang dibenci Allah maksudnya itu buruk. Bukan Allahnya berubah dari cinta menjadi benci, tidak. Allah tetap sebagai dirinya yang sempurna, tidak terpengaruh oleh apapun, apalagi oleh makhluknya. Ya, nanti kalau ada kata-kata seperti itu, kita harus mendudukkan itu pada istilah tauhid, pada bahasa tauhid, pada perspektif tauhid, bukan dengan bahasa sosial, bukan dengan bahasa manusia, bukan dengan bahasa masyarakat. Oh Allah benci, Allah murka, itu bukan istilah masyarakat, itu istilah tauhid, kamusnya beda. Kalau kita menggunakan istilah-istilah tauhid, kemudian kita pahami dengan istilah-istilah yang ada di masyarakat, pasti pemahaman kita akan centang perenang, kacau balau. Ya, kita memandang harus dengan cara pandang yang benar. Tidak boleh memandang dengan cara pandang sembarang. Memandang mahasiswa dengan kacamata petani, ya nggak bisa. Membaca petani dengan kacamata orang tua, petani dengan kacamata mahasiswa, ya nggak connect. Kita melihat anak tapi dengan kacamata seorang bapak, ya anak bodoh banget. Wong baru TK. Ya gitu. Kita harus punya tertib perspektif, tertib cara pandang. Cara pandang salah, ya hasil memandangnya mesti salah. Kalau kita memandang istilah-istilah tauhid, kita pakai dengan kacamata sosial, masyarakat, kacau balau deh. Allah marah. Oh, kalau dalam bahasa sosial kan marah itu seperti itu kan. Beda toh dengan cinta, kasih sayang. Oh, dia sedang marah. Oh, dia sedang benci. Ini bahasa sosial kita. Pada saat kita membahas tentang Tuhan, perspektif kita harus perspektif tauhid, bukan perspektif sosial. Ya, itulah pentingnya kita belajar tauhid. Allah marah, itu bukan Allah berubah ya, dari cinta menjadi benci, bukan. Itu bahasa metafora, itu bahasa simbolisme, bahwa terhadap yang dimarahi Allah itu pasti hal yang buruk. Yang Allah benci itu menunjukkan bahwa yang dibenci Allah itu pasti buruk. Jadi bukan Allahnya berubah dari cinta menjadi benci, dari senyum menjadi cemberut. Mari kita bikin agar Allah tersenyum. Memang Allah bisa dipengaruhi oleh kita. Kok lemah banget? Ya, itulah kira-kira. Jadi maksudnya Allah murka itu ditujukan kepada sesuatu dan itu menyimpulkan bahwa sesuatu itu buruk. Itulah kurang lebih. Habis waktunya. Iya. Teman-teman, terima kasih atas partisipannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Semoga kita dipersaudarakan dalam bertaslim kepada Allah. Bukan sekedar beridentitas muslim, tetapi bersikap hidup dan berkepribadian taslim kepada Allah. Apapun nama agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Maret 2012. Ya, saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Plam mohon diri, dan ya kita ketemu lagi nanti dalam Light at Night ya, sesaat lagi. Light Audience, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa
Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika memang tidak bisa, balaslah dengan keadilan. Saya Mondiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.